ingin banyak uang, berarti saat dia berbicara, kan kekurangan uang. Hati-hati. Ketika dia bekerja, sepanjang apapun dia bekerja, dia digerakkan oleh rasa kekurangan itu. Pemancarnya ya. Itu pemancarnya. Tetapi banyak yang tidak sadar. Nah, ini saya bagikan teorinya. Dan ini bukan sekedar teori sebetulnya, tapi ini adalah pengalaman pribadi saya. Ketika kita mengubah apapun yang dilakukan dari rasa berkelimpahan, rasa berkecukupan, kalau Sang tak terbatas ada bersama dengan saya, dan dia selalu mendampingi saya, kita melakukan aktivitas karena didorong oleh dia, bukan didorong oleh yang lain. Bukan didorong oleh ingin banyak harta, ingin naik jabatan, ingin itu, ingin ini, yang selain dia. Apa yang terjadi? Disitulah kita bisa mengamalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan sempurna. Apa yang terjadi? Yang terjadi luar biasa. Karena apa? Semua orang yang melakukan aktivitas digerakkan oleh rasa kekurangan, dia akan selamanya mengejar uang. Tetapi orang yang melakukan aktivitas dibangun oleh rasa berkecukupan, rasa berkelimpahan dalam dirinya, maka dia yang akan dikejar uang. Sangat berbeda, sangat berbeda. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus memahami konsep energi. Apalagi lebih jauh lagi, energi itu punya hukum, yang namanya hukum kekekalan energi. Energi itu tidak bisa diciptakan, dan energi tidak bisa dimusnahkan. Oleh karena itu maka secara jasmania, ya, walaupun kita ini sudah tidak hidup lagi, tetapi kan sebetulnya tubuh material kita tuh tidak pernah hilang. Cuman berubah bentuk aja. Berubah bentuk menjadi mineral tanah, berubah bentuk menjadi wortel, berubah bentuk menjadi buncis, berubah bentuk kan? Nanti berubah bentuk lagi jadi materi yang baru. Jadi sebetulnya secara material kita mengalami kekekalan. Nah, apalagi secara spiritual. Karena sesungguhnya rohani kita tidak pernah mati. Rohani kita abadi, seabadi ilahi. Makanya tidak bisa dimusnahkan, tapi juga tidak bisa diciptakan. Nah, kalau orang sadar dan paham, sebetulnya ya, saya ingin mengatakan bahwa hidup itu sangat menakjubkan. Tetapi kalau tidak paham ini, tidak paham mekanisme semesta bekerja, itu yang terjadi. Mohon maaf. Hidup menjadi sangat terbatas, ya toh? Ya, sangat terbatas. Kemudian tiap hari kita mengeluhkan sesuatu, ya. Kita protes ketika sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa sebetulnya kita sedang menarik segala hal yang tidak kita inginkan. Itu. Baik. Terus kemudian Ayah, mohon maaf tadi terbersih sedikit. Apakah energi itu bisa dirasakan? Secara awam kan hanya melihat bahwa sudut lahir, sudut batin, walaupun dengan pemahaman yang dangkal atau awam. Tetapi ini bahasa baru, energi. Nah, wujudnya seperti apa? Apakah energi itu bisa dirasakan? Lalu kemudian dengan awamnya berpikir seperti ini. Apakah ketika pikiran sedang senang, bahagia, atau rasa sedang nyaman, apakah itu termasuk energi nyaman, baik? Atau ketika pikiran sedang buruk, perasaan sedang buruk, apakah itu juga bisa disebut sebagai energi yang buruk atau tidak? Nah, si energi itu tuh di mana bermakomnya gitu, Ayah? Kalau itu tepat. Energi itu nyata. Walaupun tidak kelihatan. Pernah nggak kesetrum? Pernah kan? Ya, tidak kelihatan. Kalau di kabel itu ada aliran energi. Tetapi kita tiba-tiba ketika menyentuhnya kesetrum. Energi itu bisa dirasakan. Nah, cuma karena kita ini selama ini hidup dalam ambisi ego, menjadi diri palsu, sehingga sang kehadiran itu di dalam diri kita nyaris tidak terasakan. Nah, ketika kita bisa menyadari kehadiran energi itu di dalam diri kita, apa yang terjadi? Kita akan merasakan segala sesuatu menjadi sangat mewah. Kita bisa makan itu mewah. Kita bisa menelan air itu mewah. Kita bisa pipis itu mewah. Kita bisa mengeluarkan kotoran dari tubuh itu mewah. Kita bisa menggerakkan tangan itu mewah. Ya, itu. Kuncinya cuma satu, kesadaran. Makanya kenapa pelajaran tentang kesadaran selalu dikaitkan dengan kehadiran. Ya kan? Iya. Makanya sebetulnya hidup itu bukan sekedar menjadi lebih baik.
Tapi hidup itu menjadi lebih hadir sebetulnya. Nah, ketika kita menjadi lebih hadir, nah kehadiran itu bisa membebaskan. Membebaskan dari rasa cemas, membebaskan dari rasa khawatir, membebaskan dari rasa sedih. Kenapa? Karena kita selalu berada dalam kehadiran. Makanya kehadiran sudah dikaitkan dengan kesadaran. Itu. Iya, ya. Oh, mungkin juga teman-teman suka pernah berpikir seperti ini nggak? Padahal aku nggak ngapa-ngapain, tapi lagi banyak pikiran, tapi jadi lemes badan. Pernah begitu? Atau lagi misalnya menyimpan kekesalan, kebencian, atau apa, kok jadi lemes ke badan? Iya. Itu ada energi apa yang diambil atau itu, Pak? Ya. Jadi ada orang yang mengalami kebocoran energi. Kebocoran energi itu artinya apa? Mengalami defisit. Sebenarnya kelelahan itu kenapa? Kelelahan itu karena dia mengalami defisit energi. Artinya apa? Energi yang keluar dan energi yang masuk tidak seimbang. Nah, di mana dalam tubuh kita yang paling boros energi? Pikiran. Pikiran itu baik memikirkan yang positif maupun memikirkan yang negatif. Dua-duanya juga sangat boros energinya. Makanya kalau kita menggunakan temuan-temuan para neuroscience, otak manusia itu cuma sekitar 2% dari berat tubuhnya. Berat otak itu cuma 2% dari berat tubuh. Jadi kalau yang massa tubuhnya kira-kira 70 kilo, berarti 2% dari 7 kilo, ya 1,4 kilogram. Itu berat otaknya 1,4 kilogram. Tetapi anehnya, otak yang 1,4 ini, ya, dia menggunakan energi itu sekitar 20% dari energi tubuh. Harusnya dia menggunakan energi 2% aja. Tapi kenyataannya dia beratnya cuma 2% dari berat tubuh, tapi dia menggunakan energi 20%. Nah, makanya kan saya juga sering aneh lihat manusia banyak sekali senang memikirkan sesuatu yang sebetulnya ya tidak layak untuk dipikirkan. Misalkan memikirkan keburukan orang atau menghujat orang lain gitu ya. Itu kan pakai energi ya. Dan dia akan mengalami defisit. Nah, makanya kalau orang mengalami kelelahan ketika bekerja, jelas ya, dia mengalami defisit. Dia tidak seimbang antara energi keluar dan energi masuk. Nah, harusnya setiap orang ketika bekerja harusnya mengalami kegairahan energi. Gimana caranya? Itulah pentingnya, ya, ikhlas dalam bekerja. Tapi ikhlas itu bukan berarti saya mau ikhlas, bukan. Ikhlas itu satu, kita melakukan pekerjaan sesuai dengan passion kita. Kita melakukan pekerjaan sesuai dengan yang kita senang. Dan apa yang kita senang itu, sebetulnya itu adalah potensi diri di mana kita menjadi jenius di bidang itu. Dan yang kedua, yang kita senang itu kebetulan dibutuhkan banyak orang. Akibatnya menimbulkan yang ketiga. Apa itu? Berkah. Kita menyenangi sesuatu dibutuhkan banyak orang. Karena dibutuhkan banyak orang, ya, walaupun kita tidak menginginkan, ada hadiah dari semesta yang namanya berkah. Dan suka atau tidak suka, kita akan kelimpahan berkah itu. Apalagi kalau kita hanya satu-satunya yang punya keahlian di bidang itu. Iya. Disitulah kita akan dicari uang. Nah, disitulah yang disebut dengan bekerja tetapi berkelimpahan energi. Kan banyak ya yang bekerja tidak bahagia, betul nggak? Banyak. Iya. Satu, ya dia digerakkan oleh ambisi ego. Yang kedua, dia digerakkan oleh Uang. tempat yang bising dalam dirinya, Iya. yaitu keserakahan. Dan dia bekerja semata-mata untuk uang. Makanya orang yang bekerja semata-mata untuk uang, ya dia hanya dapat uang. Dan uang yang dia dapat pun terbatas. Nah, ini pentingnya kita bekerja, bertanya, sebetulnya yang mendorong saya bekerja itu apa? Nah, jadi harus dikembalikan lagi kepada niat diri kita ya, Ayah. Untuk apa kita bekerja itu? Ini selaras dengan pertanyaan ini dari sahabat dari Purwakarta. Ayah izin bertanya, bagaimana caranya mengistirahatkan pikiran? Saya pekerja full time, berpikiran kekurangan itu diucapkan secara lisan atau bagaimana? Ya. Atau rasa juga seperti itu kan Ya, menarik seperti pengaruh itu. energi Walaupun kekurangan ketika ya. tidak diucapkan, misalnya hanya sekedar dirasakan, lalu kemudian mengafirmasi positif, tapi Iya. kan pemancarnya gitu lah kayak. Iya, kayak kita bekerja tapi ngegeremet Ya. gitu ya. Bahasa Jermannya tuh apa sih Apa itu ngegeremet itu ya? ngegeremet? Betul.
Baik, Ayah. Nah, Kita harus paham apa itu pikiran. Karena kita kadang-kadang kebanyakan bicara, pikiran. Kita tanya, apa sih pikiran? Nggak ngerti. apa ya? Kadang-kadang gitu ya. Kita tuh kadang-kadang kebanyakan ngomong, tapi begitu ditanya sebetulnya yang kita omongkan itu kita sendiri nggak ngerti. Nah makanya sesekali perlu bertanya. Ketika kita banyak bicara itu, sebenarnya yang saya bicarakan tadi itu kita ngerti nggak ya? Gitu. Makanya penting kita ya untuk menyelami setiap hal dalam hidup ini sebelum disampaikan pada orang lain, kita sudah firm. Kita betul-betul sudah paham tentang itu. Nah, paham itu tidak cukup dengan membaca literatur. Karena literatur itu bukan cerita tentang kejadian. Literatur itu cerita tentang kejadian. Kejadian dan cerita tentang kejadian, dua hal yang berbeda. Dan kita banyak yang terjebak. Seolah-olah ketika kita baca buku itu kita banyak ilmu. Padahal ilmu dari hasil bacaan itu bukan tentang kejadian. Itu tentang cerita tentang kejadian. Kan sebetulnya. Jadi sebetulnya ketika segala sesuatu ditulis dalam bentuk rangkaian kata-kata, sebetulnya sesuatu itu sudah kehilangan keajaibannya. Oleh itu maka, malam yazuk lam ya'rib. Kalau yang tidak mengalami, tidak akan paham. Itu. Nah, jadi terkait dengan tadi, pertanyaannya, apa tadi? Oh ya. Mengistirahatkan pikiran Ayah. Ya. Ini banyak yang mengajarkan yang aneh-aneh kadang-kadang. Katanya meditasi itu mengistirahatkan pikiran. Nah, jadi kata istirahat di situ seolah-olah pikiran kita di stop. Itu omong kosong. Hati-hati ya. Mengistirahatkan pikiran, namanya harus ngerti. Sekarang pikiran sendiri apa sebetulnya? Pikiran itu adalah rangkaian kata-kata, baik yang terkatakan maupun yang tidak terkatakan, itu pikiran. Jadi pikiran itu sebenarnya rangkaian kata-kata. Baik yang terkatakan maupun yang tersembunyi dalam benak kita, itu pikiran. Rasa itu pikiran Ayah. Nah, rasa bukan lagi. Kalau rasa kaitannya dengan emosi. Emosi. Dan pikiran itu sebenarnya masih bodong kalau tidak diberi rasa. Makanya banyak yang, saya sudah berpikir baik, tapi kok yang saya pikirkan belum datang. Nah itu, karena ada dua yang hilang. Satu, belum diberi rasa. Awas ya, karena rasa itu adanya di sini, daerah sini. Nah daerah jantung ini, medan magnetnya 5.000 kali lebih kuat daripada medan magnet di daerah otak. Makanya kalau kita baru sukses dalam imajinasi, tetapi belum sukses memberi rasa oleh emosi, makanya perlu diberi rasa. Dan yang punya rasa tuh emosi. Makanya ada orang yang berbicara kan, tetapi pembicaranya itu apa ya? Ngambang. Tidak bisa mempengaruhi orang lain. Padahal dia tujuan berbicara ingin mempengaruhi orang. Istilah bahasa Inggrisnya itu garing. Garing ya, garing. Jadi tidak ada energinya. Nah mungkin dia saat berkata pasti pikiran jalan dong. Karena tidak mungkin berkata tanpa pikiran. Tapi dia tidak bisa memberikan emosi. Tidak bisa memberikan rasa. Apakah cukup untuk mengundang segala hal yang menakjubkan dalam hidup itu dengan imajinasi dan rasa? Sangat tidak cukup. Karena ada yang ketiga yang jauh lebih dahsyat lagi. Apa itu? Kelayakan diri. Apa itu Ayah, kelayakan? Nah, ketika kita sudah imajinasi, sudah merasakannya, tetapi kita pun belum siap untuk menerima yang kita inginkan itu. Karena kita pun merasa seolah-olah kita belum layak untuk itu. Bertolak belakang dengan apa yang kita rasakan gitu Ayah. Atau kita harus Kebijaksanaan semesta Ayah. Kelayakan tuh begini. Kelayakan itu. Kan banyak orang yang, apa iya ya, saya berada di posisi itu gitu. Itu kelayakan. Nah sebetulnya, apa yang dia imajinasikan, apa yang dia rasakan, itu digugurkan oleh ketidaklayakan itu. Iya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Saya sudah jelaskan apa itu pikiran. Kemudian yang kedua, pertanyaan tadi apa? Berpikiran kekurangan itu diucapkan secara lisan atau bagaimana gitu. Ya. Jadi saya udah katakan tadi bahwa pikiran itu rangkaian kata-kata. Baik yang diucapkan maupun dalam benak. Jadi baik diucapkan atau baru lintasan dalam benak. Itu sudah pikiran. Itu sudah pikiran.
Sudah pikiran. Ya. Nah, jadi saya ingin kasih tahu nih untuk para sahabat yang tadi berusaha untuk mengistirahatkan pikiran itu. Saya kasih tahu. Ya. Pikiran tidak pernah bisa diistirahatkan. Tetapi energi pada pikiran itu bisa dikurangi. Nah, gimana cara mengurangi energi yang ada pada pikiran? Nah, untuk mengurangi energi pada pikiran sangat sederhana. Jadilah kita pengamat bagi pikiran. Nah, ini banyak yang kadang-kadang kan ngomong meditasi, ngerti enggak gitu. Pokoknya akal sudah begini gitu, meditasi. Kan gitu, betul enggak? Makanya perlu tempat yang bagus, harus di gunung, ya, harus di hotel yang mewah gitu ya. Karena dia nggak ngerti, ya, nggak ngerti. Padahal sebetulnya meditasi itu ya gerakannya bisa apa saja. Bahkan saya sedang duduk begini bukan bisa meditasi. Kalau saya hadir, kalau saya sadar, ya, saya sadar nih sekarang. Orang pertama yang sedang mendengarkan suara saya adalah saya. Karena yang paling dekat dengan mulut saya adalah telinga saya. Ini saya sedang mendengarkan saya sebetulnya. Jadi saya tidak mau Bapak Ibu mendengarkan, kemudian saya tidak mendengarkan. Karena saya juga sekarang sedang belajar ilmu baru dari aliran pengetahuan yang datang pada saya. Ini aliran pengetahuan nih. Jadi saya orang pertama yang mendengarin. Nah, mengistirahatkan pikiran, arti yang sebenarnya adalah mengurangi energi dari pikiran itu. Nah, apakah energi bisa dipindahkan? Bisa. Dipindahkan kemana? Pindahkan ke si pengamat. Siapa pengamat itu? Pengamat itulah diri sejati kita yang sering disebut sang kesadaran. Nah, ketika dia jadi pengamat bagi pikiran, maka pikiran ini energinya dikurangi. Nah, lama-kelamaan dia menjadi tidak bisa menguasai lagi. Sehingga yang menguasai pikiran itu adalah kesadaran. Kan energinya sudah berpindah memasuki kesadaran. Si kesadaran sekarang jadi pengendali bagi pikiran. Nah, dari situlah akan muncul yang disebut dengan niat sejati. Karena itu ya berasal dari satu tempat yang namanya keheningan. Nah, tetapi ketika kita membiarkan energi itu bertumpuk di pikiran, maka yang akan keluar adalah ambisi ego. Sehingga ingin mengendalikan, ya, tidak siap menerima kenyataan, apalagi ketika kenyataan itu berbeda dengan ekspektasinya, itulah yang muncul. Makanya sebenarnya bisa dibaca gampang. Ini orang ini melakukan sesuatu dari tempat yang mana? Apakah dari keheningan atau dari kebisingan? Sangat mudah untuk ditebak. Nah, cirinya apa? Cirinya, siapapun yang melakukan aktivitas dalam hidupnya dan mengalami kelelahan, ketegangan, sudah jelas dapat dipastikan dia sedang digerakkan oleh ambisi ego yang berasal dari kebisingan. Tetapi siapapun yang bekerja dari niat sejatinya, itu kelihatan tidak tegang, rileks. Kenapa? Karena dia menyediakan ruang di dalam dirinya untuk segala yang tidak mungkin, untuk segala ketidakpastian. Jadi sebetulnya Bapak Ibu ya, sangat keren sekali kalau mengerti mekanismenya. Nah, selama ini kan kita hidup seperti kebanyakan orang hidup. Betul nggak? Makanya saya sering mengulang-ulang, tempat yang paling berbahaya bagi kelahiran seorang bayi, itu adalah tempat di mana dia dilahirkan. Kenapa? Kenapa? Mohon maaf, saya bukan merendahkan ya. Ada orang ya yang sangat terhormat kehidupannya, tetapi sangat sibuk. Lalu ketika sang jabang bayi ini lahir, dia percayakan ya untuk pengasuhan kepada orang lain. Yang tidak jelas dari keluarga seperti apa, tidak tahu cara berpikirnya seperti apa. Dan kemudian anak itu ya akan meniru apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan oleh pengasuhnya. Ini mahal. Makanya kalau saya terus terang ya, ketika saya dulu menikah, saya langsung bilang, istri saya tidak usah bekerja. Tapi saya menjamin, ya, saya akan memenuhi semua kebutuhannya. Begitu. Kenapa? Karena istri itu ya ngurusi anak. Saya tidak mau anak-anak saya kemudian diasuh oleh pihak lain, yang orang lain ini saya tidak tahu asal-usulnya dari keluarga apa. Betul nggak? Dan pola pikir dia akan menjadi pola pikir anak kita. Itu mahal. Tetapi banyak yang tidak sadar. Kenapa? Karena sibuk. Betul nggak? Apalagi tidak mau mengurus anak. Betul nggak? Kita sudah kehilangan amanah itu. Kita sudah berkhianat pada tamu agung yang dititipkan semesta kepada kita. Nah, itu pentingnya
kita bisa. Jadi gimana caranya tadi mengistirahatkan pikiran? Belajar untuk menjadi pengamat. Gimana belajarnya? Sudah datang aja ke sini. Di sini diajarkan nanti. Iya. Supaya pikiran itu menjadi pelayan, bukan menjadi majikan. Kalau sudah seperti itu, keren deh. Sangat keren. Itu. Iya. Baik para sahabat, menarik sekali nih Ayah. Dan para sahabat yang ada di studio juga boleh ya mempersiapkan pertanyaannya. Jika ada yang bertanya nanti kita akan berikan kesempatan. Dan para sahabat yang sedang mengikuti melalui live streaming di YouTube dan di TikTok, silakan bisa di chat aja. Jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita akan satu-satu, tidak semuanya mungkin akan langsung dibahas hari ini ya, atau terbahas semuanya. Namun demikian nanti kita akan memberikan kesempatan dari para sahabat yang ada di TikTok, juga di YouTube dan juga di studio. Baik, sebelum saya akan membacakan kembali di YouTube dan di TikTok, di studio ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Pak Haidir di belakang, boleh disiapkan mic-nya? Di situ langsung aja. Oke, bagus ke sini aja, Ya. Pak. Boleh, Pak Haidir boleh ke depan saja. Baik, sahabat yang di YouTube dan di TikTok boleh silakan di kolom chat untuk ya dicatkan saja pertanyaannya seperti apa, nanti kita akan random akan saya bacakan pertanyaannya. Silakan Pak Haidir. Baik, terima kasih Ayah. Salam sejahtera untuk kita semua. Salah. Ayah, saya ingin konfirmasi supaya saya lebih naik tingkat keyakinannya gitu. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah membaca satu buku karangan Napoleon Hill, judulnya Think and Grow Rich. Di situ saya menemukan pengertian saya di situ bahwa Tuhan itu sebenarnya energi. Gitu. Itu yang saya dapatkan kesimpulan dari buku itu. Cuma karena waktu itu saya masih awam banget lah gitu ya. Sehingga dengan saya banyak belajar, termasuk belajar ke ayah guru, saya sekarang lebih yakin bahwa energi itu ya memang Tuhan itu memang sumber energinya. Dan Tuhan itu energi gitu. Saya ingin konfirmasi ini untuk lebih meyakini saya. Ya. Yang kedua, kalaulah memang energi itu, Tuhan itu adalah energi, kita juga mendapatkan energi positif, juga mendapatkan energi negatif. Nah sekarang, kalau yang positif semuanya kita suka ya. Tapi yang negatif ini, apakah memang ini dari Tuhan gitu, yang negatif ini? Oke. Nah ini pertanyaan saya, demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ayah, silakan bisa langsung dijawab. Sudah mulai berkualitas pertanyaan. Mungkin karena kuliah saya siang ini terlalu berat ya, sehingga banyak yang belum bisa tuning dengan saya. Tapi pelan-pelan nggak apa-apa. Karena saya coba menghindari keruwetan-keruwetan fisika. Jadi saya tidak bicara rumus, saya tidak bicara dalil-dalil hukum-hukum yang supaya kita tidak terjebak ke situ. Saya coba bawa ke fisik for all supaya semua mengerti. Ya. Pertanyaan yang pertama dari Pak Haidir, ya. Pak Haidir memiliki satu keyakinan bahwa sebetulnya Tuhan itu adalah energi. Ya. Tentu saja keyakinan ini adalah milik pribadi. Jadi tidak bisa kita menghakimi. Karena tingkat kesadaran spiritualnya Pak Haidir sudah sampai di tingkat itu. Dan kepada para sahabat yang belum setuju itu juga tidak usah usil. Karena setiap orang punya perjalanan sendiri-sendiri. Nah termasuk saya ketika ditanya, apakah saya setuju? Setuju untuk Pak Haidir. Belum tentu untuk yang lain gitu Ayah. Iya, supaya tidak menimbulkan kerancuan. Gitu? Jadi saya sangat setuju untuk tingkat kesadaran Pak Haidir. Keren itu. Tetapi perlu juga dibuktikan. Sekarang begini. Ayo kita sekarang buktikan semuanya. Supaya tidak sekedar. Para sahabat tidak makan 3 hari. Pasti lemes kan? Oke. Tidak minum 3 hari. Belum tentu hidup kan? Kenapa? Karena kita kekurangan energi. Paham sampai di situ? Oke. Dan kita selama ini menganggap seolah-olah energi terbesar yang memberdayakan diri kita itu adalah makanan dan minuman. Betul nggak?
Tidak makan 3 hari kita masih hidup. Mungkin. Tidak minum 3 hari masih hidup. Mungkin. Tapi coba. Tidak bernapas 2 menit aja. Orang yang meninggal itu karena dibunuh misalnya. Itu kan dia itu dilakban sehingga tidak bernapas. Mungkin tidak perlu 3 hari seperti tidak makan. Tidak perlu 3 hari seperti tidak minum. Dia dilakban aja. Sehingga ada keterpisahan antara diri yang di dalam dengan semesta tanpa batas sebagai sumber energi. Kita semua juga banyak yang belum sadar bahwa sebetulnya kita ini lebih banyak mengambil energi dari sini. Lewat nafas kita. Dan energi dari sini tanpa batas. Sedangkan Allah mengatakan, aku meliputi semesta raya. Aku meliputi seluruh makhluk. Kalau dia meliputi, berarti sebetulnya semua kita ini sedang diliputi dia. Jadi kalau Pak Haidir punya keyakinan, kalau Tuhan itu energi, yes, saya benarkan untuk Pak Haidir. Nah yang belum setuju, ya jangan menyalahkan. Ya toh? Kan Anda semua juga beda-beda kan tingkatannya. Makanya enak ya kalau ngaji itu, tidak saling menyalahkan. Karena setiap orang punya perjalanan sendiri-sendiri. Dan saya tidak mau mengeneral bahwa Tuhan itu energi untuk semua orang. Tidak. Karena ada yang belum paham itu. Ya kan? Itu. Nah, bukti bahwa keyakinan Pak Haidir itu saya benarkan. Kenapa? Buktinya, kita ya sekarang ini bisa hidup karena apa? Karena mengambil energi dari sini. Satu ya. Nah, ini pertanyaan kedua nih yang lebih berbahaya lagi. Kalau Tuhan itu energi atau Tuhan itu sumber energi, ya. Kemudian energi itu ada yang positif, ada yang negatif. Hati-hati. Karena energi itu tidak ada yang positif, tidak ada yang negatif. Energi itu menjadi positif atau negatif tergantung si pengguna energinya. Dan energi itu netral, ya. Cuman energi itu bisa besar, bisa kecil. Ngerti maksud saya? Bisa besar, bisa kecil. Tetapi tidak positif, tidak negatif. Energi itu netral. Contoh, energi nuklir. Netral. Tapi bisa digunakan buat listrik. Nah, ini si pengguna nih. Bisa digunakan buat perang. Si pengguna kan? Gitu. Jadi menjadi positif dan negatif itu tergantung si penggunanya. Lah, kemudian kaitannya dengan rumus tadi. Energi sama dengan konstanta Planck dikalikan frekuensi. Ingat ya, frekuensi itu bukan soal negatif positif sebetulnya. Frekuensi itu soal tinggi rendah. Soal besar kecil. Contoh gini, supaya ngerti ya, belajar sedikit. Saya berdiri di pinggir jalan, menghitung mobil dalam 1 menit. Saya bilang, mobil yang lewat di titik ini, 1 menit, itu ada 60 mobil. Oke? Nah, kemudian saya pindah tempat. Tetap saya menghitung dalam 1 menit. Tetapi di tempat yang berbeda. Ternyata di situ jumlah mobil yang lewat itu 120 mobil. Paham ya? Positif apa negatif? Positif apa negatif? Ini udah makan siang belum? Positif apa negatif? Loh, saya kan cuma ngitung di titik ini ada dalam 1 menit 60 mobil yang lewat. Di tempat lain dalam 1 menit ada 120 mobil yang lewat. Jumlah peristiwa persatuan waktu itu namanya frekuensi. Jadi jumlah mobil yang lewat di tempat ini itu adalah 60 per menit. Itu frekuensi namanya. Frekuensi itu banyaknya kejadian persatuan waktu. Ini kadang-kadang kalian tuh ngomong frekuensi ngerti enggak? Jadi makanya saya curiga saya. Jadi makanya dibahas lebih dalam sedikit. SD dulu. Ya, itu. Jadi saya harus curiga. Kadang-kadang ya baru pulang meditasi, habis pelatihan apa, wah cerita frekuensi. Kemudian saya tanya, sebenarnya frekuensi itu apa? Ini kadang-kadang kita kebanyakan dengerin orang ngomong ya, itu. Jadi nggak ngerti. Nah, makanya saya kupas ya supaya ngerti. Inilah pentingnya kita memiliki kecerdasan. Makanya segala sesuatu, istilah atau apapun yang Bapak Ibu miliki saat ini, pada saat miliki, patut untuk diragukan. Jangan-jangan saya tuh nggak ngerti sebetulnya, cuma ngomong doang. Kan banyak juga, mau kemana? Meditasi. Saya tanya meditasi apa? Wih, mengosongkan pikiran. Kok bisa? Betul. Nah,
Ulangi lagi. Jadi di titik ini saya menghitung jumlah mobil yang lewat 60 per 1 menit. Itu frekuensi. Frekuensi itu banyaknya kejadian persatuan waktu. Paham? Di tempat lain dalam 1 menit ada 120 mobil. Ya. Kan tidak ada positif negatif di situ. Yang ada cuma tinggi rendah. Betul nggak? Oh, di tempat ini ya frekuensi kendaraannya lebih rendah daripada di tempat itu. Kan nggak ada positif negatif. Jadi di rumus E sama dengan konstanta Planck dikalikan frekuensi, tidak ada negatif positif. Oleh karena itu maka energi itu ya netral. Positif dan negatifnya tergantung si pengguna. Loh, ada orang habis makan nolong orang lain. Energinya netral, tapi dia gunakan energi untuk menolong orang. Kan ada juga habis makan ngomongin orang. Banyak, Ayah. Banyak apa sedikit? Banyak. Aku enggak. Atau pertanyaannya banyak atau banyak sekali? Nah, dia telah menggunakan energi ya yang netral tadi menjadi negatif. Energinya itu tidak pernah negatif dan positif. Jadi kalau sekarang saya ditanya, lalu kok kenyataannya ada orang di dalam kehidupannya itu positif dan negatif. Padahal dia mendapatkan energi yang sama. Oke, energinya netral. Ya, netral. Nah, cuma yang ini energinya rendah, yang ini energinya tinggi. Paham ya? Nah, saking rendahnya sampai nggak ada energi. Nah, itu yang disebut dengan ketiadaan energi. Makanya di semesta ini manusia cuma dua. Ada yang memiliki energi, ada yang mengalami ketiadaan energi. Nah, yang memiliki energi berarti dia memiliki kekuatan positif. Makanya seperti cahaya dan gelap. Sebenarnya gelap itu hanya ketiadaan cahaya. Ketika cahaya ada, gelap tidak ada. Sama. Jadi orang itu terbagi dua. Ada yang mengalami kehadiran energi, ada yang mengalami ketiadaan energi. Nah, kan bukannya Allah meliputi semuanya. Ada yang disadari kehadirannya, ada yang tidak disadari. Contoh gini, contoh nih. Ini harus jelas ya. Kuliahnya harus jelas. Ini. Kita melakukan pekerjaan. Apa saja? Ya, pekerjaan. Misalnya, kita membersihkan kaca. Pakai energi nggak? Pakai. Nah, ini membersihkan kaca. Si orang ini baru sebentar membersihkan kaca, dia sudah capek. Tapi ini sudah berjam-jam membersihkan kaca, kok nggak ada capeknya? Gitu. Padahal makannya sama. Ya. Padahal jenis-jenis makanan yang disantap sama. Jadi sumber kalorinya sama. Di mana letak perbedaannya? Yang satu mengerjakannya itu senang karena dia sedang menggunakan kekuatan positif. Dan ketika mengerjakan itu sadar dengan sang kehadiran. Bahkan dia mengatakan, yang membersihkan kaca ini bukan saya loh. Tetapi kekuatan positif yang ada pada diri saya sedang menyalurkan energi kreatifnya pada diri saya. Maka dia nggak ada habis-habisnya energi. Tapi yang satu, apalagi mikirin berapa ya saya dapat bayarannya, gitu kan? Betul nggak? Udah gitu, bayarannya kecil, udah gini aja gitu. Lihat, orang yang kayak gitu hidupnya tidak pernah berkelimpahan. Nah, sekarang mau nggak kita memanfaatkan energi itu? Nah, yang memanfaatkan energi itulah yang disebut dengan mencintai. Jadi orang cuma dua, mencintai dan tidak mencintai. Jadi mencintai itu sebetulnya memanfaatkan energi positif yang ada pada dirinya. Menggunakan energi yang ada dalam dirinya untuk menjadi kekuatan positif. Kan ada juga orang yang, mohon maaf ya, melakukan sesuatu itu sangat hitung. Menghitung waktu, menghitung apa gitu ya. Bahkan dikit-dikit lihat waktu, dikit-dikit lihat waktu. Betul nggak? Bahkan dia hanya menghabiskan waktu untuk mendapatkan gaji. Lihat yang seperti itu. Tidak berkelimpahan. Wah, ini sebetulnya kalau dibuka ini ya, rahasia ini ya.
Dan semua paham tentang rahasia ini, sangat luar biasa. Jadi kesimpulannya itu, Pak Haidar. Terima kasih. Ada yang lebih susah lagi nggak pertanyaan? Banyak ayah. Ya, Ayah, punten. Karena tadi sifat energi itu netral. Siapa sang pertimbangannya ya? Siapa yang memberi pertimbangan aku harus mengambil ini ngambil keputusannya siapa? Gitu Ayah. Ya, itu sebabnya manusia ini kan oleh Allah dikasih instrumen yang namanya akal. Makanya hidup itu sering dikatakan hidup itu pilihan. Pilihan cuma dua, mau mencintai atau tidak mencintai. Mau nggak memanfaatkan energi atau tidak memanfaatkan energi. Itu aja sebetulnya. Jadi yang membedakan itu adalah tekad yang ada pada dirinya. Nah ini kan aneh ya, aneh. Ingin hidup berkelimpahan, tetapi ya dia sudah memiliki energi yang berkecukupan dalam dirinya, tapi dia tidak mau menggunakan energi itu. Gitu. Jadi disinilah sebetulnya Allah itu sudah memberikan kebebasan bahwa hidup itu adalah pilihan. Nah masa kita mau memilih yang serba menderita kan nggak mungkin kan gitu. Tetapi anehnya gini ya, contoh nih ya, keanehan dalam hidup. Misalnya gini, pasti kan semua pasangan ingin pasangannya itu seperti yang dia mau, betul nggak? Pasti kan? Pastilah, tidak ada yang tidak. Pasti mendambakan pasangan seperti yang dia mau, ya. Pasti ingin pasangannya baik, betul nggak? Ingin pasangannya perhatian, betul nggak? Ingin pasangannya tidak hitung-hitungan, kan gitu, betul nggak? Tetapi apa yang terjadi? Dia mendambakan sesuatu yang tadi itu, tetapi dalam pelaksanaannya, dia membicarakan keburukan pasangannya, memikirkan keburukan pasangannya, misalkan gitu. Nah ini kan tidak sinkron nih, tidak sinkron. Makanya saya sering mengatakan mulai sekarang, cobalah bicarakan yang kamu mau. Otomatis kan, membicarakan yang kamu mau berasal dari pikirkan yang kamu mau. Nah, kita ini tidak pernah mau mengoreksi diri, ya. Kita inginnya X, tapi yang dilakukan Y, sesuatu yang berlawanan dengan X. Nah, itu yang tidak disadari. Gitu. Artinya bukan kendali akal, bukan pikiran Ayah. Ya, betul. Jelas ya? Betul, ya. Kalau pikiran kan maunya ini, maunya. Betul. Akal ini dikaitannya dengan ilmu apa ya? Ya. Makanya kalau baca kitab Ihya Ulumuddin atau baca kitab Sirur Asror, Imam Al-Ghazali maupun Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan akal itu nur. Akal itu adalah nur. Akal itu adalah cahaya. Makanya dalam terang kita bisa melihat semuanya menjadi sangat jelas. Nah, ketika kita dalam gelap, semuanya jadi menduga-duga kan. Makanya kita harus belajar bagaimana kita ya hidup dalam terang. Terang yang mana? Dalam terang cahayanya. Makanya hampir semua nabi, semua rasul, proses perjalanan hidupnya dimulai dengan mengenali siapa dirinya. Makanya kalau di Quran itu ada kata-kata kitab bim munir. Kitab yang bercahaya. Makanya kita harus kenal kitab yang bercahaya yang pada diri. Karena itu akan menjadi furqan. Nah makanya ada disebut al-furqan. Al-furqan itu adalah pembeda yang hak dengan yang batil. Gitu. Jadi sebetulnya ketika furqannya sudah hidup, maka ya sebetulnya setiap manusia itu ya menjadi sangat jelas melihat. Tetapi yang lucu, sudah jelas melihat, tapi tetap masih memilih yang batil, itu yang aneh. Betul nggak? Itu. Jadi kalau kita itu belum punya kejelasan melihat, lalu karena ketidaktahuan memilih yang batil, sebenarnya tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Yang ada adalah pilihan itu akan menimbulkan sebuah risiko. Dan risiko itu yang akan mengajarkan kita bahwa pilihan Anda itu kurang tepat. Sehingga dia akan mengambil pilihan yang lain. Gitu. Makanya sebetulnya di dalam hidup tidak ada hukuman. Tidak ada juga azab. Tidak ada kutukan. Masa ya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang menghukum. Ya, sebetulnya Tuhan hanya mengingatkan dengan hukum sebab akibat ini bahwa ya, ini loh akibat dari pilihanmu yang itu. Gitu. Kita sedang diajarkan itu. Nah, itu sebetulnya panggilan. Itu panggilan. Itu. Ya,
Satu lagi tadi mungkin teman-teman ya, tadi energi kaitannya dengan daya, tetapi kalau bisa teman-teman muslim kebanyakan berbicara bahwa manusia itu tempatnya tidak ada daya dan upaya, Ayah. Itu di mana, Ayah, letak ininya? Ya. Inilah. Ya, ini harus dibahas 10 SKS ini. Nah, sekarang saya mau jelaskan dulu. Beda energi dan daya. Sorry. Ini kalau saya balikin lagi, tahu nggak bedanya energi dan daya? Nggak tahu. Jadi kadang-kadang nggak ngerti. Coba saya mau nanya ya. Bapak Ibu mau pasang listrik ke PLN. Ya. Itu daya apa energi? Daya. Kan mau nambah daya. Nggak ada yang nambah energi. Betul nggak? Bedanya apa? Lihat saya semuanya. Energi itu satuannya joule. Kalau daya satuannya joule per detik. Joule per detik disebutnya watt. Makanya di rumah kita pakai kWh. Kilowatt jam. Jadi kilowatt jam itu artinya dalam 1 jam energi listrik yang mengalir ke rumah kita itu berapa kilowatt. Gitu. Saya pasang daya 450 kWh. Berarti dalam 1 jam ada 450 kilowatt energi yang dialirkan ke rumah kita. Saya pasang 900 naik dayanya. Berarti dalam 1 jam lebih besar lagi yang dialirkan. 900 kilowatt. Nah, kilowatt itu artinya energi. Kalau sudah pakai jam, itu daya. Jadi energi itu adalah joule-nya. Tetapi ketika dialirkan ke suatu tempat, banyak yang mengalir persatuan waktu, itu daya. Paham? Oke, sekarang saya lihat saya semuanya. Di tubuh saya ada energi, betul nggak? Lalu energi ini saya alirkan untuk melakukan aktiviti. Nah, ketika saya menggunakan energi, persatuan waktu, itu namanya daya. Makanya jangan asal. Ya, soalnya gini, Ayah, tidak ada daya dan upaya itu pasrah. Nah, Tiba-tiba pasrah aja, mengalir ntar dulu, saja gitu. belum selesai. Jadi saya baru jelaskan bedanya energi dan Daya. daya. Supaya kalian itu ngerti. Banyak yang nggak ngerti. Iya. Banyak yang nggak ngerti. Makanya gini. Kok rumahnya kebakaran? Gara-gara listrik. Ini masalahnya, pengetahuan dasar tentang energi itu tidak masuk di otaknya. Padahal ngakunya IPK-nya 4,0. Makanya Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin menyampaikan, pengetahuan hafalan itu nggak ada artinya. Yang punya arti dalam hidup itu adalah pengetahuan praktis. Lo jangan mengatakan, lah saya tidak perlu mengerti itu, kan saya bukan orang fisika. Sama seperti yang ada yang mengkritik saya, itu orang fisika ngapain ngomong agama, katanya. Jadi seolah-olah agama itu hanya miliknya orang tertentu gitu. Lah saya kan pengen selamat. Betul nggak? Betul. Kan saya agamanya Islam, saya harus mendalami jalan hidup saya. Islam itu adalah way of life saya. Karena Islam dalam hidup saya harus firm keislaman saya. Kan begitu. Jadi tidak ada hak seolah-olah karena saya sekolahnya fisika, belajar agama. Ya, nih saya kasih tahu ya. Orang fisika tuh harus ngerti agama. Dan orang yang belajar agama, kalau bisa ngerti fisika. Ya supaya gaul dikit maksudnya, gitu kan? Nanti diajak bicara energi jadi kelang kabut kan, betul? Gitu-gitu aja. Ditanya energi sama daya aja susah ngebedain susah. ya. Lihat saya sekali lagi. Jadi gini, perhatikan saya. Kenapa terjadi kebakaran di rumah? Kan sederhana. Ini. Saya masang listrik di rumah dengan daya 900 watt. Oke? Daya itu apa? Daya itu perkalian antara tegangan kali arus. Tegangan nggak usah ditanya lagi ke PLN. Tegangan semua di Indonesia 220 volt. Oke? Nah sekarang 900 watt dibagi 220 volt. Berapa? 900 dibagi 220. Masih mikir? Atau 1000 lah dibagi 250 berapa? 4. Berarti arus yang akan mengalir ke rumah kita tuh 4 ampere.
Ketika beli kabel, bilang, daya di rumah saya 900 watt. Tegangan udah nggak usah dibicarakan lagi. Itu bukan rahasia, 220 volt. Betul nggak? Berarti saya harus menggunakan kabel yang bisa dialiri arus listrik 4 ampere. Karena yang penting asal hurung, paham? Ya, makanya di pasar, Pak, untui kabel. Betul nggak? Yang penting asal hurung. Ini keawaman. Ini keawaman. Karena kita tidak mau tahu. Beli kabel yang 1 ampere. Sedangkan arus yang mengalir di situ 4 ampere. Sebentar dialiri itu kabel sudah leeh. Betul? Leeh bahasa apa ya? Bahasa Jerman ya. Bahasa Jerman. Ya mengelupas. Iya. Akibatnya dia berkontak dengan yang lain. Kebakaran. Jadi kebakaran di dunia listrik sebetulnya. Karena tidak ada knowledge. Iya. Sementara energi yang mau dialirkan ke situ sangat besar, tetapi pengalir energinya terlalu kecil. Sama dengan kebakaran yang terjadi pada manusia. Iya. Kenapa ada orang konslet? Nah, Wajah-wajah konslet. Nih ya, konslet. Ya, saya tahu yang konslet di sini. sebenarnya kita Nih, energi yang mau dialirkannya sangat besar, wadahnya terlalu kecil, betul nggak? Sudah gitu, dadanya sempit, pikirannya sempit, ya. Sementara dia ingin yang besar, konslet. Kenapa? Daya yang dialirkan terlalu besar dibandingkan pengalirnya itu sendiri. Nah, sekarang terkait dengan la haula wala quwata. Apa sih maknanya? Saya kasih tahu. Semua orang selalu berpikir bahwa semua tindakan yang dia lakukan seolah-olah hasil dirinya sendiri. Karena dia tidak pernah menyadari sang kehadiran. Makanya diajarkan oleh Allah kalimat yang sangat indah. Alhamdulillah. Itu kalimat itu menyelamatkan. Supaya kamu tidak merasa seolah-olah yang berbuat adalah kamu. Kamu itu hanya penyalur energi. Jadi kamu itu hanya penyalur daya. Kabel lah. Kabel. Betul nggak? Kabel. Ya kabel tidak berdaya. Betul nggak? Yang berdaya itu PLN. Betul nggak? Yang mengalirkan listrik. Nah, maksudnya Allah itu satu. Kamu jangan merasa seolah-olah yang bisa itu kamu. Sebetulnya kamu itu hanya dibisakan olehku. Aku sumber energi. Aku mengalirkan daya kepada kamu. Sehingga ketika kamu dialiri oleh daya, kamu jadi berdaya. Tetapi kamu jangan merasa seolah-olah itu hasil. Kalau kamu bisa memberi, yang memberi aku. Kamu hanya menjadi penyalur energi kreatifku. Gitu. Itu intisari kalimat la haula. Bukan, cicing kumaha Allah. Nah, disebut katanya itu pasrah. Makanya sudah banyak dikupas oleh saya. Pasrah itu bukan sesuatu yang pasif. Pasrah yang dimaksud itu adalah menyadari bahwa kita ini adalah penyalur kesadaran ilahi. Kita ini adalah penyalur daya dari Sang Maha Daya. Nah, kesadaran itu yang harus dipupuk dalam diri kita sehingga kita selalu dalam keadaan tawadu, rendah hati, tidak merasa bisa. Makanya kan saya sering mengatakan di kajian-kajian saya, jadilah orang yang tidak merasa tahu apa-apa, tidak merasa bisa apa-apa, tidak merasa punya apa-apa, dan tidak merasa siapa-siapa. Ketika di titik itu, maka daya akan mengalir dengan sangat dahsyat. Persis saat kita masih bayi dulu. Waktu bayi kan kita nggak mikir apa-apa. Tetapi semua berkah datang. Baju baru datang. Betul nggak? Asal nangis aja sedikit, semua orang pada datang. Betul nggak? Betul nggak? Semua pengen gendong. Sekarang kalian nangis. Antap, Betul. Karungin ya, karungin. Kenapa? Karena sekarang itu kita merasa seolah-olah kehidupan itu yang menentukan adalah kita. Yes, betul. Kita punya pilihan untuk ingin seperti apa.
Jadi kita sebetulnya bisa memancarkan frekuensi apa yang kita mau. Sang keberadaan akan mengikuti apa yang kita mau. Baik, Tepuk Ayah. tangan. Keren. Luar biasa. Paham barudak? Baik Ayah, ini ada pertanyaan dari sahabat di YouTube. Assalamualaikum Ayah, bagaimana cara menumbuhkan rasa empati dan bagaimana cara merubah rasa takut menjadi keberanian untuk melakukan pekerjaan yang ingin kita bisa namun masih ragu-ragu? Ya. Tadi sebenarnya sudah di sounding sedikit nih sama Ayah, cuman boleh Ayah diperjelas kembali. Ini dari Sri Widayanti, Ayah Palangkaraya. Ya. Rasa takut itu energi. Dan energi itu seperti hukum kekekalan energi. Tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Tapi bisa dirubah bentuk. Di Cirata itu energinya berupa energi potensial air. Dijatuhkanlah ke turbin. Jadi energi kinetik. Berubah bentuk jadi energi gerak. Energi kinetik memutarkan turbin. Dirubah lagi berubah bentuk. Jadi energi listrik. Energi listrik disalurkan ke rumah-rumah. Terserah nyampe rumah mau jadi apa. Iya. Mau ngeringin rambut. Jadi energi hair dryer. Panas. Betul? Mau dipakai untuk AC. Ya. Menggerakkan kompresor. Mengubah suhu tinggi menjadi suhu rendah. Jadi terserah. Nah sama. Seperti pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat ini. Ya. Ketakutan itu adalah energi. Karena ketakutan energi berarti energi ketakutan bisa diubah nggak? Bisa. Gimana cara mengubah? Satu-satunya cara untuk membebaskan ketakutan, maka kita harus menghadapi yang menakutkan itu. Dan disitulah terjadi transformasi energi menjadi keberanian. Kita ini kan aneh. Ingin bebas dari rasa takut. Tetapi kita tidak mau menghadapi yang ditakuti itu. Satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari rasa